Nanda Jataka. Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Jetavana. Kisah mengenai siswa dari Sariputta yang tinggal satu bilik dengannya. Menurut kisah yang disampaikan secara turun-temurun, biku ini sangat penurut dan patuh. Ia juga tekun dalam melayani Sariputta Thera. Suatu waktu, Sang Thera berangkat bersama Guru Agung Buddha untuk melakukan pindapata dan tiba di Magadha Selatan. Setibanya di sana, biku itu menjadi begitu sombong sehingga ia tidak mau melakukan apapun yang diminta oleh Sang Thera. Lebih dari itu, jika ia ditegur dengan "Bante, lakukanlah hal ini," ia akan bertengkar dengan Thera tersebut. Sang Thera tidak dapat menemukan apa yang merasukinya. Setelah selesai melakukan pindapata, mereka kembali ke Jetavana. Setibanya di wihara Jetavana, biku itu kembali ke sifat semulanya. Thera itu menyampaikan hal tersebut kepada Guru Agung Buddha dengan berkata, "Bante, seorang siswa yang tinggal satu bilik denganku di satu tempat bersikap laksana seorang budak yang dibeli dengan 100 keping uang, dan di tempat yang lain ia begitu sombong sehingga perintah apapun yang diberikan kepadanya akan membuatnya marah." Mendengar hal tersebut, Guru Agung Buddha kemudian berkata, "Wahai Sariputta, ini bukan pertama kalinya ia menunjukkan watak seperti ini. Di kehidupan yang lampau juga, di satu tempat ia bertindak seakan budak yang dibeli dengan 100 keping uang. Sementara jika pergi ke tempat yang lain, ia akan menjadi orang yang suka berselisih dan suka bertengkar." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut atas permohonan Sariputta Thera, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai seorang tuan tanah. Seorang tuan tanah yang lain, yang merupakan temannya, telah cukup tua, namun mempunyai seorang istri yang usianya masih muda. Ia melahirkan seorang putra yang juga merupakan ahli warisnya. Lelaki tua itu berkata sendiri, "Begitu aku meninggal, wanita ini masih sangat muda, akan segera menikah dengan lelaki lain dan menghabiskan semua hartaku. Bukannya menyerahkannya kepada putraku. Bukankah hal yang paling tepat untuk dilakukan dengan mengubur hartaku di tempat yang aman?" Dengan ditemani oleh seorang pelayan yang bernama Nanda, ia pergi ke hutan dan menguburkan harta bendanya di suatu tempat tertentu. Ia berkata kepada pelayannya, "Nanda yang baik, tunjukkan harta ini kepada anakku setelah aku meninggal, dan jangan biarkan hutan ini dijual." Setelah memberikan perintah tersebut kepada pelayannya, lelaki tua itu meninggal. Setelah anak itu dewasa, ibunya berkata kepadanya,
Anakku, ayahmu dengan ditemani oleh Nanda menguburkan hartanya di suatu tempat. Ambil kembali harta itu dan jagalah harta keluarga kita. Maka suatu hari anak muda itu berkata kepada Nanda, "Paman, apakah ada harta yang dikubur oleh ayahku?" Nanda kemudian berkata, "Ada, Tuan." Anak muda itu bertanya kembali, "Di manakah harta itu dikubur, Paman?" Nanda menjawab, "Di hutan, Tuan." Mendengar jawaban itu, anak muda itu kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, Paman. Mari kita pergi ke sana." Anak muda itu membawa sebuah sekop dan keranjang, kemudian pergi ke tempat itu. Ia berkata kepada Nanda, "Baiklah, Paman, di manakah harta itu?" Saat itu Nanda telah berada di tempat harta itu berada dan sedang berdiri di atasnya. Ia merasa begitu sombong dengan keberadaan uang itu, sehingga ia memaki tuannya dengan berkata, "Kamu putra dari abdi pelayan wanita, bagaimana mungkin ada uang di sini?" Anak muda itu berpura-pura tidak mendengar hinaan itu, hanya berkata, "Kalau begitu, kita pergi saja, Paman." Dan pulang ke rumah bersama pelayan tersebut. 2-3 hari kemudian, anak muda itu kembali ke tempat tersebut. Ketika di sana, Nanda kembali memakinya, sama seperti sebelumnya. Tanpa memberikan jawaban yang kasar, anak muda itu pulang dan memikirkan hal tersebut. Anak muda itu berpikir, awalnya pelayan ini selalu bermaksud menyatakan di mana tempat harta itu dikubur. Namun begitu tiba di hutan, ia memakiku. Aku tidak mengerti mengapa ia melakukan hal tersebut. Aku akan mengetahui penyebabnya jika aku bertanya kepada teman lama ayahku, tuan tanah itu. Maka anak muda itu kemudian mengunjungi Bodhisattva dan menyampaikan seluruh masalah kepadanya, menanyakan kepada temannya apa alasan yang sebenarnya di balik kelakuan tersebut. Mendengar yang disampaikan anak muda tersebut, Bodhisattva kemudian berkata, "Tempat di mana Nanda berdiri memakimu merupakan tempat di mana ayahmu menguburkan hartanya. Karena itu, begitu ia mulai memakimu, katakan padanya, 'Kamu berbicara dengan siapa, pelayanku?' Tarik ia dari tempat berdirinya, ambil sekop dan mulailah menggali. Ambil harta keluargamu dan buat ia yang membawanya pulang untukmu." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Bodhisattva mengucapkan syair berikut ini. "Saya duga emas dan permata itu dikuburkan, di mana Nanda, pelayan dari kasta yang rendah, berteriak dengan kerasnya." Setelah memberi hormat kepada Bodhisattva, anak muda itu pulang ke rumah, lalu membawa Nanda ke tempat harta itu dikubur.
Dengan patuh mengikuti nasihat yang diterimanya, ia membawa pulang uang itu dan menjaga harta keluarganya. Anak muda itu tetap mengikuti nasihat Bodhisattva, dan setelah menghabiskan hidupnya dengan berdana dan perbuatan baik lainnya, ia meninggal dan terlahir kembali di alam yang sesuai dengan hasil perbuatannya. Setelah selesai menceritakan kisah kehidupan lampau tersebut, Guru Agung Buddha kemudian berkata, "Di kehidupan yang lampau, orang ini juga mempunyai kecenderungan yang sama." Setelah uraian itu berakhir, Guru Agung Buddha mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, "Teman satu bilik Sariputta adalah Nanda di masa itu, dan tuan tanah yang bijaksana dan baik adalah Guru Agung Buddha sendiri."